Raja Pedang, Jilid 16 Episode 1. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Berubah wajah Xiao Ongkui mendengar disebutnya nama ini. Akan tetapi hanya sebentar saja karena dia segera tertawa bergelak. Kakek tua bangka baju putih itu gurumu. Hah, jangan kau bohong. Dia yang hampir gila karena anaknya yang goblok, mana punya murid lagi. Andai kata benar, aku pun tidak takut pada Xiao Ongkui, dia tidak bohong, dia benar muridku. Tiba-tiba terdengar suara dari jauh. Suara ini seperti suara guntur terdengar dari jauh sekali, akan tetapi tiba-tiba bertiup angin dan sebelum gema suara lenyap, orang yang bicara tadi sudah berdiri di situ. Inilah Song Bun Kui, kakek baju putih yang mukanya masih merah segar padahal usianya sudah 70 tahun itu. Inilah si setan berkabung, tokoh besar dari dunia barat yang amat ditakuti orang, bukan hanya karena kepandaiannya yang tinggi, terutama sekali karena hatinya yang kejam tak kenal ampun. Cepat sekali tangan Xiao Ongkui bergerak dan tahu-tahu kedua lengan tangan Beng San sudah dicengkeramnya. Song Bun Kui, mau apa kau muncul di dunia? Kalau niatmu buruk, muridmu akan kubunuh lebih dulu, baru kau akan kukirim ke neraka. Kata Xiao Ongkui mengancam. Song Bun Kui mengeluarkan suara yang mirip suara wanita menangis seperti yang pernah didengar oleh Beng San ketika manusia aneh ini dulu datang merampas Yang Xin Qiam dari The Bok Nam kemudian bertempur melawan He Kua Kuibo. Tiba-tiba saja tubuh kakek itu melayang ke arah Giam Qin. Anak ini yang sudah banyak juga pengalamannya di dunia Kang Ou tahu bahwa kakek yang menangis ini adalah seorang lawan, maka dia memapaki dengan pukulan tangan kanannya. Qin Ji anak Qin, jangan! Teriak Xiao Ongkui, akan tetapi terlambat. Pukulan tangan kanan Giam Qin sudah bersarang ke dalam perut Song Bun Kui dan, tangan kecil itu seperti telah menancap ke dalam perut, tak dapat dicabut pula. Giam Qin berdiri dengan mata mendelik dan tubuhnya kaku tak dapat bergerak. Ternyata dia telah ditangkap oleh perut manusia aneh itu. Hehehe, Xiao Ongkui. Dulu di puncak salju Gunung Altaisan kita sudah bertanding 2 hari 2 malam, sedikitnya sehari penuh aku baru akan dapat mengalahkanmu. Aku tidak ada waktu untuk melayani kau orang buruk. Bocah setan bernama Beng San itu bukan muridku, akan tetapi aku membutuhkannya. Hayo kau lempar dia kepadaku, kutukar dengan muridmu yang tidak becus apa-apa ini. 1, 2, 3. Xiao Ongkui yang maklum bahwa manusia seperti Song Bun Kui tidak pernah main-main dan ucapannya harus dianggap sebagai keputusan terakhir, cepat dia melemparkan tubuh Beng San ke arah kakek itu. Berbareng pada saat itu juga, perut Song Bun Kui melembung dan terlemparlah tubuh Giam Qin ke arah Xiao Ongkui. Beng San melayang ke arah Song Bun Kui dan dengan mudahnya kakek ini menangkap lengannya, terus sambil mengeluarkan suara menangis kakek ini membawanya lari seperti terbang cepatnya pergi dari tempat itu. Adapun Xiao Ongkui ketika menerima tubuh Giam Qin, terkejut dan mengutuk. Song Bun Kui iblis jahat. Telah melihat bahwa tubuh Giam Qin mati separuh yaitu bagian kanan. Ternyata bahwa ketika melemparkan anak ini, dari perut kakek itu mengalir hawa pukulan melalui tangan kanan Giam Qin dan yang membuat tubuh Giam Qin bagian kanan menjadi lumpuh dan mati. Inilah kejamnya hati Song Bun Kui yang memang luar biasa. Xiao Ongkui biarpun termasuk orang aneh yang tidak peduli akan kejahatan, masih tidak mau melukai Beng San ketika dia melemparkan anak itu. Melihat keadaan muridnya, cepat Xiao Ongkui menempelkan telapak tangannya pada telapak tangan kiri muridnya dan dengan pengerahan iwikangnya dia mendorong keluar hawa pukulan Song Bun Kui dari sebelah kanan tadi, keluar dari tubuh muridnya. Setelah berusaha kurang lebih 5 menit barulah dia berhasil. Keadaan Giam Qin normal kembali dan sambil menggeleng kepala menyusuti peluh di keningnya Xiao Ongkui mengeluh. Berbahaya sekali setan tua bangka itu. Kemudian tanpa banyak cakap dia lalu mengajak muridnya pergi dari situ. Tua bangka itu sekarang lihai sekali, pikirnya, jangan-jangan dia telah mendapatkan sumber Im Yang, lah merasa berkhawatir dan berjanji akan menyelidiki akan hal ini dan kalau ternyata dugaannya betul, dia harus berusaha merampasnya. Di puncak Tai Hang San terdapat sebuah dataran yang luas. Tanahnya subur akan tetapi seperti dibuat oleh manusia, daratan itu tidak ditumbuhi pohon, melainkan diselimuti rumput-rumput pendek yang hijau dan segar. Di atas rumput inilah Beng San diturunkan oleh Song Bun Kui setelah melalui perjalanan ratusan li jauhnya. Kakek Song Bun Kui, aku bukan muridmu dan aku mengaku di depan Xiao Ongkui hanya untuk menakut-nakuti dia.
Apakah kesalahan begitu saja membuat kau bingung tidak tahu harus berbuat apa terhadap diriku? Beng San mencela kakek itu dengan suara kesal. Memang hatinya mengkal dan dia kesal melihat kakek itu di sepanjang jalan diam saja dan tidak memberitahu mengapa dia dibawa ke tempat sejauh itu. Untuk beberapa lamanya kakek baju putih itu memandangnya dengan mata liar berputaran, mata orang yang tidak waras otaknya. Tiba-tiba dia tertawa dengan suara menangis. Hai, kau takut aku membunuhmu? Dengan suara tetap Beng San menjawab, tidak. Mengapa aku harus takut? Kau takkan membunuhku. Mata Song Bun Kui melotot lebar penuh ancaman. Bocah, jangan kau main-main di depan Song Bun Kui. Nyawa manusia bagiku tidak ada bedanya dengan nyawa semut, apalagi nyawamu. Hanya nyawa seekor semut kecil, bukan? Terima kasih. Ejek Beng San dengan berani. Akan tetapi aku tidak main-main. Kau sendiri yang memberitahu bahwa kau takkan membunuhku. Apa? Aku yang memberitahu. Setan, bilanglah dengan jelas, jangan main teka-teki. Beng San tetap tertawa menggoda. Ini bukan teka-teki. Kau mau mencoba menebaknya? Tak mungkin bisa. Hayo tebak, ada orang yang segala-galanya besar sendiri, siapa itu? Karena terbawa hanyut oleh kegembiraan Beng San, atau mungkin karena Song Bun Kui sudah terlalu tua sehingga cocok dengan kata-kata orang bahwa orang yang sudah terlalu tua kembali seperti kanak-kanak, Song Bun Kui bersorak, ah, gampang saja itu. Orang yang besar sendiri adalah raksasa. Hayo, betul tidak? Beng San meruncingkan bibirnya. Salah sama sekali. Bukan begitu jawabnya. Ah, kalau begitu orang utara. Tubuhnya besar-besar melebihi orang selatan. Beng San tetap menggeleng kepalanya. Orang dari Santung, tinggi-tinggi, kata pula Song Bun Kui. Akan tetap Beng San menggeleng lagi. Abis orang apa? Terima kalah aku. Orang yang besar sendiri, kata Beng San. Kau inilah, atau aku, pendeknya setiap orang. Song Bun Kui melongo, lalu marah, jangan main-main kau, jangan tipu aku. Siapa main-main? Kaulah orang yang besar sendiri, juga aku dan setiap orang tentu besar sendiri. Kalau kau tidak besar sendiri, siapa yang membesarkanmu? Apa ada yang meniup lubang hidungmu sambil menyumpal lain lubang di tubuhmu supaya kau melembung dan membesar? Beng San tertawa terkekeh-kekeh dan Song Bun Kui tiba-tiba tertawa pula sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang lain lagi, Tian Tuhan membuat seluruh anggota tubuh kita lengan sempurna. Akan tetapi mengapa Tian membuat hidung kita dengan dua lubangnya menghadap ke bawah? Hayo kalau kau memang pintar, jawablah. Song Bun Kui mengerutkan keningnya.